Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimun Aminah, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, semester 1 kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca dan keterampilan berbicara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu sesuatu yang berbeda dari kita membaca biasa. Semua orang bisa membaca, tapi tidak semua orang bisa terampil dalam membaca. Karena dari kata terampil itu harus mempunyai keahlian khusus. Misalnya, antara membaca berita dengan membaca puisi itu mempunyai keterampilan membaca yang berbeda. Nah, dalam berbagai keterampilan membaca, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca dalam kegiatan membaca kritis. Apa sih membaca kritis itu? Bagaimana? Seperti apa cara kita membaca kritis? Nah, jadi membaca kritis itu kita membaca yang tujuannya untuk memahami bacaan tersebut secara mendetail dan dapat dianalisis, kemudian mengkritisi hasil bacaan yang kita pahami secara mendalam maksud dan tujuan si penulis tersebut. Membaca kritis bukan hanya sekedar membaca biasa, tapi juga memerlukan keahlian khusus. Nah, jadi ada teknik membaca kritis yang dapat kita gunakan dalam membaca, yaitu teknik SQ3R. Apa sih SQ3R? Jadi SQ3R itu singkatan dari S itu survey, Q question, R yang pertama itu read, R yang kedua itu research, dan R yang ketiga itu review. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu S, survey. Survei itu dilakukan yang tujuannya untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaan yang akan kita baca atau buku yang akan kita baca, yaitu dengan beberapa langkah. Pertama, membaca judul buku terlebih dahulu. Kenapa? Karena judul merupakan tema atau ide dari keseluruhan buku yang akan kita baca. Jadi, kalau kalian membaca, jangan lupa membaca judul bukunya dulu. Dan yang kedua, membaca pendahuluan. Jika di dalam pendahuluan terdapat bacaan yang terlalu panjang, maka baca saja paragraf pertamanya saja. Karena di dalam paragraf pertama itu biasanya ada pendapat si penulis terkait buku yang ditulis. Yang ketiga, membaca heading yang dicetak tebal, yaitu sub-sub judul yang ada dalam bacaan yang kita baca atau buku yang akan kita baca tersebut. Kemudian baca kalimat pertama yang di bawah heading, dan biasanya ada kata kunci dalam setiap bacaan, dan biasanya terdapat ide pokok yang ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Selain itu, baca juga judul di setiap gambar atau peta yang biasanya memiliki informasi agar kita dapat mengetahui gambaran secara umum. Dan yang keempat, membaca pertanyaan di akhir bab atau buku, karena kita bisa mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang kedua, yaitu question. Saat kita membaca, munculkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita tentang apa yang kita baca. Setelah kita menemukan heading-heading yang dicetak tebal, maka setelah itu buatlah pertanyaannya. Ketiga, R, yaitu read. Dalam bahasa Inggris, read artinya membaca. Jadi dalam kegiatan ini kita membaca sambil mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita temukan. Teknik yang keempat, yaitu R yang kedua, yaitu research.
yang merupakan langkah untuk mengecek kembali yang sudah dilakukan pada langkah question. Dan jika setelah dicek masih ada pertanyaan yang belum menemukan jawaban, maka kita harus mengulang membaca untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang belum kita jawab. Jika sudah semua pertanyaan terjawab, maka setelah itu kita harus mengetes daya ingat kita. Misalnya nih, kita menutup buku dulu, terus kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi tanpa kita melihat buku. Langkah yang kelima yaitu review. Review yang berarti tinjauan, di mana kita melakukan kegiatan mengembalikan bacaan dari awal sampai akhir. Setelah itu, kita lakukan analisis atau kritik dari yang sudah kita baca. Setelah selesai melakukan SQ3R tadi, barulah kita menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca tadi. Perlu diingat, dalam kegiatan membaca diharapkan bagi si pembaca untuk tidak mudah percaya terhadap apa yang disampaikan oleh si penulis. Dan yang perlu kita perhatikan ialah mencari data-data atau fakta yang akurat dari bacaan yang kita baca. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan berbicara, khususnya berbicara untuk keperluan seminar dan presentasi. Agar kita tidak asal bicara, tapi kita harus terampil berbicara. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, kualitas diri, kemudian kualitas materi, dan yang ketiga, kualitas penyampaian. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu kualitas diri. Untuk meningkatkan kualitas diri, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama, menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri kita atau yang biasa disebut inner beauty. Kedua, fokus pada pendengar kita. Yang ketiga, menguasai proses. Sebelum menyampaikan, kuasai atau cari tahu kata atau kalimat yang kita tidak mengetahui makna dari kalimat yang akan kita sampaikan. Jangan coba-coba kita menggunakan kalimat yang kita sendiri tidak tahu maknanya. Takutnya nanti salah penempatan atau salah arti. Dan yang keempat, kepercayaan diri. Untuk bisa membangun kepercayaan diri dalam diri, kita harus melakukan persiapan. Maksudnya, yaitu dengan menguasai atau membaca materi terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan sebelum disampaikan. Misalnya nih, kita berlatih di depan cermin, serta merelakskan diri kita dengan kita mendengarkan musik dulu misal, dan lain sebagainya. Dan kita harus berpikir positif, jangan merasa rendah diri. Ucapkan pada diri kita sendiri bahwa kita pasti bisa melakukannya. Kelima, performance, ciptakan penampilan. Saat kita berbicara, jangan lupa senyum. Berbicaralah yang bersemangat. Jangan sampai suara kita saat menyampaikan itu terdengar seperti lesu. Jadi, ya jika kita lesu, maka otomatis audien ini juga tidak bersemangat mendengarnya. Serta kita harus terlihat rileks. Dan tahap yang terakhir yaitu jadilah pribadi yang unik. Baiklah, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam meningkatkan kualitas diri. Oke, selanjutnya yaitu kualitas materi. Materi yang akan disampaikan harus ada susunan-susunannya, atau bisa juga disebut terstruktur, sehingga memudahkan para pendengar untuk memahami materi secara keseluruhan yang kita sampaikan. Dalam menyusun materi, harus diperhatikan siapa yang menjadi pendengar kita. Dan yang terakhir yaitu kualitas cara penyampaian. Saat kita menyampaikan, kita harus
Senyum 227. Maksudnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan lakukanlah selama 7 detik. Selain itu, lakukanlah kontak mata. Artinya, saat kita menatap orang yang menjadi pendengar kita, jangan fokus pada tulisan yang kita sampaikan ketika menjelaskan, tapi pandanglah yang menjadi pendengar kita. Saat kita menyampaikan, tidak harus sempurna, tapi usahakanlah maksimal. Dan jadilah diri sendiri. Demikianlah video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.